sama-sama belajar, saya juga pun belajar tentang hal ini. Kemarin pas disampaikan sama Cinia ya, waduh, gue harus lihat lagi di materinya, gue harus belajar lagi nih kayaknya. Iya. Oke. Salah. Nah, ini dia. Iman, rasio, dan perasaan. Ya. Iman, rasio, dan perasaan. Kita mulai ke slide selanjutnya. Nah, kita memulai dengan ayat tentang firman Tuhan. Kalau nggak gini nggak afdol, ya kan? Kalau nggak ada ayat firman Tuhannya nggak sah. Nah jadi saya coba mulai dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, yang setiap kita pasti sudah sering kali mendengarkan ayat ini, teman-teman semua. Ayat ini sering kali kita dengarkan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, jadi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal. Ini menuntut kemampuan kita, memaksimalkan kemampuan kita sebagai manusia untuk mengasihi Allah. Sepenuhnya keberadaan kita manusia yang utuh, sepenuhnya kita tujukan kepada Allah. Ya, jadi tidak hanya sekedar emosi kita saja, tidak hanya sekedar jiwa kita saja, tapi akal kita, rasio kita sebagai manusia. Kan kita katanya manusia itu manusia yang unggul karena kita adalah manusia rasional. Pernah dengar seperti itu kan? Manusia rasional, maka kita menjadi manusia yang unggul. Ya. Makanya akal budi, akal rasionalitas manusia disebutkan di dalam teks ini. Artinya kepenuhan keberadaan kita, being kita sebagai manusia haruslah tertuju kepada Allah. Tidak ada yang tersisa. Sepenuhnya keberadaan kita sebagai manusia, baik itu tindakan kita, gerak kita, dan rasionalitas kita harus tertuju kepada Allah. Nah, makanya itu topik kita hari ini, iman, rasio, dan perasaan, memang agak-agak sedikit pendekatannya teologis dan filosofis, ya, karena kita berbicara tentang apa yang merujuk kepada firman Tuhan dan apa yang merujuk kepada hal-hal yang mendasar dan mengakar di dalam keberadaan kita sebagai manusia. Ini disebutnya biasanya pendekatan filosofis. Nah, ini kita jadi nggak kayak home ya, home kan jadi nggak kayak home ya, tapi luar biasa juga nih. Saya beberapa sering isi juga saya sering juga berkeliaran di antara home lain ya. Baru kali ini ngebahas di home gitu tentang iman, tentang rasio, tentang ya. Tapi luar biasa. Ya, karena kaget juga nih, karena ini iman, rasio, perasaan. Oke, nggak apa-apa. Saya kembali lagi buka file saya. Yang waktu itu kayaknya cukup lama ya Sylvia. Iya. Udah berapa bulan lalu lah kira-kira. Agustus ya. Nyata deh kayaknya ada materi. Iya. Nyata materinya ya? Oh, kalau gitu saya dengerin Sylvia aja. Susah ini. Iya. Oke. Lalu teks berikutnya 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Artinya firman Tuhan mampu membawa kita di dalam tindakan-tindakan hidup yang benar. Apa pengaruhnya dengan rasionalitas manusia nanti? Nah, mari kita lihat kembali menelusuri ke dalam, nanti kita akan bermain di area teologis dan bermain di dalam area sejarah pemikiran. Nah, boleh di slide berikutnya. I am the transcendence reality. Ya. Jadi narasi mengenai relasi antara manusia dengan Allah sebagai keberadaan yang melampaui akal telah meninggalkan warisan dialog yang berkembang di dalam sejarah. Jadi begini. Jadi ternyata sudah sejak lampau ya peradaban manusia membahas tentang relasi kita, keberadaan kita manusia dengan sesuatu yang lebih besar daripada kita. Sesuatu yang lebih besar yaitu sesuatu yang melampaui akal kita pastinya. Sesuatu yang melampaui segala-galanya, yang beyond itu ya.
dengan kita, hal ini, narasi ini sering kali dan sudah dibahas di dalam sejarah peradaban manusia, teman-teman semua. Ya, sudah dibahas. Ya, dan rupa-rupanya di dalam dialog ini, bagaimana sih sebetulnya relasi aku dengan sesuatu yang lebih besar daripada aku, yang mengatur semesta ini, yang mengatur hukumnya alam di semesta ini. Bagaimana hubunganku dengan dia itu, atau dengan pribadi itu, atau dengan sang yang maha itu. Nah, bagaimana? Ini telah terbangun berbagai macam warisan dialog yang panjang di dalam sejarah. Ya. Nah, memang kalau kita lihat di dalam sejarah gereja, kebetulan saya studi sejarah gereja. Di dalam studi sejarah gereja ada satu periode yang namanya periode abad pertengahan, medieval. Kalau kita pernah tahu, itu biasanya di era tahun 400-an Masehi. Kan Tuhan Yesus itu sekitar 30-an Masehi. Jadi sekitar 400-an, 300-400-an setelah Tuhan Yesus, itu ada periode medieval namanya, abad pertengahan. Nah, di periode abad pertengahan ini seluruh dunia barat didominasi oleh gereja. Gereja mendominasi seluruh dunia barat. Ya, bahkan bahkan kaisar aja harus tunduk kepada pemimpin gereja yang saat itu disebut the Pope atau Paus, ya, yang ada di gereja barat. Ya. Nah, seluruh ilmu pengetahuan, seluruh wacana teologis, filosofis harus harus diarahkan oleh gereja. Ya, jadi gereja bermain peran di dalam hal politik, sosial, masyarakat dan lain-lainnya. Ya, gereja mengambil peran semua di situ. Karena ketidakmampuan kaisar pun kalau mau menjadi seorang kaisar atau permaisuri pendamping kaisar, ya, harus mendapatkan mandat, harus mendapatkan tahbisan dari seorang paus. Jadi paus betul-betul mengontrol segala hal, gereja mengontrol segala hal dunia barat pada saat itu. Jadi arahnya itu semuanya harus terfokus pada gereja, dan topik yang disampaikan gereja pastinya tentang Allah yang kuat sekali. Hukum gereja pasti tentang Allah orientasinya nanti. Ya. Nah, di sana memang sudah mulai ada perdebatan antara manusia dan sang penciptanya. Manusia dan sesuatu yang lebih besar daripada keberadaannya. Sudah ada wacana itu yang begitu dalamnya, begitu kentalnya. Lalu setelah periode ini berakhir, setelah periode abad pertengahan ini berakhir, masuk biasanya kita dengar periode Renaissance. Renaissance, pernah tahu ya pasti ya. Periode Aufklärung juga, periode abad pencerahan. Ini dimulai mungkin tahun sekitar 1400-an ya, 1300, 1400-an sampai seterusnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di periode ini, rata-rata lukisan, tahu ya, misalnya lukisan Leonardo da Vinci dengan Mona Lisa-nya Leonardo da Vinci, lalu karya Michelangelo yang ada di atap-atap langit gereja yang ada tangan seperti ini. Mungkin kita sering lihat ya. Terus patung King David yang berdiri dengan gagahnya ya. Kalau kita perhatikan lukisan di era itu sangat realistis sekali. Ya, bentuk tubuh manusia sudah mulai proporsional digambarkannya. Ya, dan maaf, banyak sekali lukisan-lukisan, gambar-gambar yang tidak mengenakan pakaian di era pencerahan itu, di abad itu. Ya, tapi ini bukan mengarah kepada tindak atau tindak pornografi, bukan. Tetapi ini merupakan suatu untuk menunjukkan keunggulan manusia. Manusia sudah jenuh dan bosan dengan narasi gereja. Ya, di abad-abad Renaissance ini manusia mulai bergeser, manusia mulai jenuh dengan otoritas gereja. Segala sesuatu sesuai dengan apa yang gereja ingini. Ilmu pengetahuan aja sangat diatur oleh gereja pada saat itu. Mungkin kita pernah dengar nama Galileo Galilei, ya, Nicholas Copernicus, semua ilmuwan-ilmuwan yang diasingkan oleh gereja pada saat itu, teman-teman semua. Nah, ini lalu mulai bergeser ke arah kepada manusia. Lalu peran manusia di sana sangat ditekankan. Orang mulai menggeser tentang pribadi Allah, tetapi tentang bagaimana pribadi manusia ini, ya, ternyata untuk memahami Allah nanti,
Tadi yang orientasinya kepada Allah sepenuhnya, sekarang untuk memahami Allah terorientasi pada manusia sepenuhnya. Ya, jadi kapasitas manusia untuk memahami Allah, kapasitas penuhnya ada pada manusia. Ya, ini di dalam peradaban panjang sejarah. Nah, ini menjadi pengantar awal saja, baru awal ya. Waduh, nggak apa-apa deh. Ya, ini menjadi pengantar awalan yang singkat bahwa memang sudah ada di dalam peradaban panjang tentang dialog bagaimana relasi manusia dengan Allah, dan selalu berganti-ganti. Ya, di abad pertengahan Allah menjadi subjeknya, di periode Renaissance manusia menjadi subjeknya, menjadi subjek penting untuk diperhatikan karena manusia yang mampu memikirkan tentang Allah. Di situ kalau kita perhatikan di dalam periode itu iman selalu berdampingan dengan rasio. Lalu bagaimana dengan perasaan? Ya, iman selalu akan berdampingan dengan rasio. Lalu bagaimana dengan perasaan? Boleh dilanjutkan dulu sebelum kita masuk dengan pertanyaan itu. Iman, rasio, dan perasaan. Nah, kita mulai dengan kehidupan kita sebagai orang beriman. Tadi hanya pengantar saja. Tadi baru pengantar, memperlihatkan panorama umum, panorama singkat, bagaimana proses panjang manusia memahami tentang Allah, dan bagaimana ada fase di mana Allah menjadi subjek penting dipahami. Orientasi penting adalah Allah. Lalu berganti orientasi penting kepada manusia nantinya di dalam sepanjang sejarah. Nah, di dalam iman kita memahami bahwa relasi antara Allah dan manusia, keberadaan ilahi yang melampaui segala sesuatu ini, keberadaan tentang Dia yang melampaui kita ini dapat kita peroleh melalui wahyu Tuhan. Kita percaya sebagai orang Kristen, kita memperoleh pengetahuan kita tentang Allah itu dari Alkitab. Ya, yang kita percaya sebagai wahyu Tuhan. Kita semua percaya kan Alkitab wahyu Tuhan pastinya ya. Kalau kita datang ke gereja, kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya dengan ajaran Dia, pasti kita juga mengakui bahwa informasi yang bisa aku dapat sepenuhnya tentang Allah itu, aku bisa peroleh dari Alkitab. Yang ada satu-satunya sumber pengetahuan kita tentang Allah. Ya, Alkitab. Ya, jadi relasi kita dengan Dia kita bisa dapatkan, peroleh dari Alkitab. Itu sumber iman yang tidak bisa kita tolerir lagi, teman-teman. Sumber iman kita ya merujuk kepada wahyu Tuhan. Disinilah iman. Disinilah iman. Iman harus merujuk kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Disitulah iman kita terbangun, dan informasi yang kita dapatkan adalah dari wahyu Tuhan melalui para nabi dan melalui para rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sumber iman. Ya, itu sumber iman. Tetapi apakah iman saja cukup? Ya. Apakah iman saja cukup? Ya. Saya mau katakan sebelum nanti saya akhiri, iman, rasio, dan perasaan jika berjalan ada yang lebih unggul itu bahaya. Ya. Iman tidak diiringi dengan rasio itu akan jadi bahaya. Kita akan beriman buta. Fanatisme buta. Apa yang kata Alkitab begini-begini. Kita tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain nantinya. Ya, misalnya saja narasi Alkitab. Narasi Alkitab ada pembunuhan. Alkitab perjanjian lama demi membela Allah misalnya saja. Bagaimana kita memahami itu? Kalau kita hanya beriman buta, hanya melalui satu sumber, tanpa memeriksanya kembali, melihat konteksnya, ini kan butuh rasio ya. Wah, perang dibenarkan, membunuh dibenarkan. Perjanjian lama membolehkan kita membunuh. Ya, habiskan semua bangsa Amalek itu. Ya, jangan sisakan satu pun. Ya, semua harta bendanya ambil semua karena mereka adalah orang-orang yang kafir misalnya saja. Kalau kita pahami ini kan bisa jadi bahaya juga tanpa kita menggunakan rasionalitas kita kan sebetulnya. Artinya apa? Artinya ketiganya kalau berjalan ada yang lebih unggul itu bahaya sekali. Rasionalitas saja, akal saja kalau kita kedepankan daripada iman, waduh itu juga lebih bahaya lagi. Ya. Allah itu hanya di batasan akal nanti. Allah itu hanya di batasan akal. Makanya kalau kita
perhatikan di dunia kontemporer sekarang ini disebutnya dunia postmodern katanya ya. Kontemporer, tapi ada yang nggak sepakat juga dengan istilah postmodern. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah masih kelanjutan modern. Di zaman ini, ada yang mengatakan bahwa Allah itu sebetulnya hanya merupakan proyeksi kita sebagai manusia. Allah itu sebetulnya ciptaan kita. Ya, keberadaan kita sebagai manusia akhirnya yang sebetulnya kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang butuh sesuatu yang lebih besar. Makanya manusia itu mengangan-angankan atau menciptakan sesuatu yang lebih besar. Di periode ini, ya, para pemikir-pemikir seringkali melontarkan itu. Tuhan itu hanya ciptaan manusia. Tuhan itu hanya buatan manusia. Manusia pada hakikatnya membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari dia. Makanya manusia itu menghayalkan sesuatu yang lebih besar dari dia. Menghayalkan akan keberadaan Tuhan. Lalu manusia itu menciptakan Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah ciptaan manusia. Jadi pada mulanya manusia menciptakan Tuhan. Nah, begitu narasi modern, teman-teman. Itu ada beberapa pemikir-pemikir yang mengajukan persoalan ini. Ya. Loh, ini kan akhirnya di mana wahyu kitab suci? Di mana iman? Tidak bermain. Disitulah akal bermain kencang sekali. Ya. Lalu kalau perasaan saja bermain tanpa didampingi dengan apa yang diwahyukan Tuhan, apa yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang ada di dalam kemampuan kita sebagai manusia, sebagai makhluk rasional, dan hanya bermain di dalam ranah perasaan, kehidupan keagamaan kita, kehidupan yang bahasanya meroh nggak jelas, hanya perasaan bermain, ya kan? Kita berdiri di atas mimbar, ya. Kita berdiri di atas mimbar. Ya. Tangisannya itu bisa tangisan perasaan. Apakah ada Roh Kudus di tengah-tengah mimbar ini? Belum tentu kalau bermain di area perasaan, emosi saja. Emosi itu bisa dimainkan. Tapi apakah ada Roh Allah di tengah-tengah ibadah ini? Belum tentu. Ya. Itu kalau misalnya perasaan kita terlalu maju ke depan. Makanya sebetulnya di dalam pembahasan ini kita mau menyeimbangkan antara iman, rasio, dan perasaan. Perasaan kalau terlalu kita kedepankan, kita ngeroh-ngeroh nggak jelas tuh. Kata abang ini katakan meraba. Iya. Bu, ya saya bukannya tidak menyepakati bahasa roh, tetapi kadang-kadang bahasa roh adalah permainan emosi. Bahkan gereja di atas mimbar, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kadang-kadang hanya permainan emosi. Tidak ada sentuhan apa-apa, tidak ada sesuatu yang memberikan suatu perubahan. Perasaan bermain di sana. Ke gereja kita pun juga kadang-kadang ke gereja karena perasaan, karena emosi. Tentunya kalau firman Tuhan bermain di sana, wahyu Tuhan bermain di sana, kita akan memvalidasi perasaan itu melalui rasio kita dan firman Tuhan. Ketiganya berjalan berbarengan, kita akan menjadi pribadi yang utuh sebetulnya. Pribadi yang kebenarannya itu kebenaran yang utuh. Makanya GSKI Rehoboth, ya, GSKI Rehoboth yang digembalai oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, menurut bagi saya, dan ketika saya mempelajari ajaran beliau, ketiganya berjalan beriringan. Saya pernah mendiskusikan ini dengan beliau waktu itu di STT Kumete. Yes, dia selalu mengatakan, saya selalu mengecam di atas mimbar ketika emosional itu selalu bermain. Emosi itu hanya emosi saja yang bermain. Mungkin sebagian dari kita sering dengar ya, ya kan? Ini emosi, hanya emosi, dia sering mengatakan seperti itu. Jadi iman kita iman yang fantasi, iman yang dipermainkan. WL bisa mempermainkan soal perasaan, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita perhatikan tulisan beliau secara filosofis juga bermain di area filosofis, secara iman tidak melepaskannya dari konteks Alkitab, betul kan? Lalu juga di dalam kehidupan tindakan kehidupan sebagai manusia yang mencerminkan kebenaran juga bukan soal perasaan, tetapi dapat divalidasi melalui firman Tuhan, dapat dipersetujui melalui firman Tuhan, tidak ada yang bertentangan di sana. Ya, nah, jadi nanti akhir daripada diskusi kita hari ini
ini kita mau menyeimbangkan ketiganya dari beberapa pakar-pakar atau pemikir-pemikir yang nanti kita akan lihat di dalam sejarah. Ya, karena ini kaitannya iman, rasio dan perasaan, kita akan kembali ke dalam sejarah nanti. Tapi saya coba untuk singkat ya. Kita sampai jam berapa ini teman-teman? Jangan bebas, nanti bisa berbahaya kalau bebas. Jangan. Kita sampai mungkin ibadah home biasanya 2 jam ya. 2 jam biasanya ya. Oke, saya coba akan persingkat. Jadi kita tahu bahwa kalau iman, kita bicara iman, sumber iman itu adalah wahyu. Wahyu yang kita percaya adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Next slide. Jadi PL dan PB sebagai wahyu menjadi sumber utama iman, sehingga menjadi rujukan untuk membentuk gagasan-gagasan teologis. Ya. Jadi Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru haruslah menjadi dasar kita, landasan kita memahami Allah, siapa itu manusia, ya, apa itu keselamatan, siapa itu pribadi Yesus misalnya. Ini dibangun atas dasar Alkitab. Ya. Makanya kalau membangun suatu pengertian tentang Allah, nantinya kita akan merujuk kepada narasi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ketika itu diolah, itu biasanya disebut sebagai teologi sistematika. Karena sistematis. Karena kalau kita buka Alkitab, semua ayat bertebaran di sana berbicara tentang Allah. Tetapi ketika semua ayat itu dikumpulkan jadi satu, terstruktur jadi satu, untuk membangun ini konsep Allah dari ayatnya seret, ini konsep manusia dari ayatnya seret, jadi sistematis. Itu makanya disebut teologi sistematika. Ya. Nah, kita lanjut. Dan manusia dijelaskan struktur narasi sistematis. Lanjut, next slide. Nah, iman kepada ilahi juga menuntut pertanggungjawaban rasional, seperti yang saya katakan. Kita beriman nggak bisa beriman buta, teman-teman. Ya, iman kita, iman yang menuntut rasionalitas, iman yang menuntut akal, itu kan keberadaan unggul kita sebagai manusia. Dan kita pun juga diinformasikan oleh Alkitab bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh akal kita. Ya. Iman menuntut pertanggungjawaban rasio akal. Ya. Iman menuntut pertanggungjawaban akal. Tuntutan rasional merupakan hal alamiah dari keberadaan kita sebagai manusia. Ya, kan kadang-kadang kita secara tidak kita sadari kita mulai bertanya sebetulnya. Aku beriman Kristen. Iman Kristenku saat ini aku ke gereja. Sebetulnya aku menjalankan ini semua karena betul-betul aku sudah mengetahui Dia. Ya, aku sudah memaksimalkan daya keberadaanku sebagai manusia, ya, atau aku hanya digiring karena dari kecil tradisi Kristen digiring masuk ke gereja, ya, atau lalu kita berpikir lagi, kalau misalnya Tuhan ada, apa petunjuk apa yang bisa aku peroleh tentang keberadaan Tuhan? Di sini kan rasional kita bermain, teman-teman. Kira-kira petunjuk apa di dunia ini, ya, di dalam kehidupan ruang dan waktu ini, kita di dalam ruang dan waktu kan ya disebutnya ya, apa petunjuk apa yang aku bisa peroleh? Nah, di situ rasional kita bermain kan, dan seharusnya kita mulai mengarah ke sana, teman-teman. Ya, kita harus memaksimalkan daya kemampuan kita sebagai manusia. Oke, aku mengetahui Allah melalui iman aku terbangun melalui kebenaran firman Tuhan. Ya. Tapi bagaimana firman Tuhan ini dapat aku validasi melalui kesadaranku dan rasionalitasku, melalui apa yang aku dapat amati melalui dunia ini. Dan ini menunjukkan akan keberadaan Tuhan. Di situ mulai muncul pertanggungjawaban rasional. Kita dituntut sebagai manusia untuk memikirkan ini secara serius. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar beriman teman-teman. Ya, tetapi betul-betul secara serius memikirkan iman kita ini. Ya, yang bahaya kalau beriman kita asal beriman jadi aja, asal jadi, iman asal jadi, itu yang sulitnya. Tanpa kita pernah mau berpikir serius tentang iman itu, tentang apa yang kita peroleh melalui wahyu Tuhan itu.
Boleh next slide. Ya, nah makanya pertanggungjawaban rasional ini, pendekatan rasional. Tadi kita tahu tentang iman ya. Iman itu kita peroleh melalui Alkitab, wahyu Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru. Lalu setelah itu kita dituntut sebagai manusia karena kita memiliki akal. Kita diciptakan lebih daripada makhluk yang lainnya. Betul ya? Ya kan, kalau binatang kan hanya menggunakan insting misalnya saja. Apa sih yang mau dilakukan binatang kan menggunakan instingnya, mencari makan, mengenyangkan perutnya, apapun yang terjadi itu pokoknya gue makan, gue dapat makan, perut gue kenyang. Tapi kan manusia nggak berpikir hanya itu kan. Manusia melampaui itu kan harusnya ya. Nah, pendekatan rasional sama dengan pertanggungjawaban filosofis. Upaya memberikan pengertian logis, rasional, dan esensial terhadap iman percaya kepada eksistensi Allah tidak berarti sebagai suatu upaya pembuktian bahwa Allah itu ada, tetapi pengajuan pertimbangan rasional. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Rasional kita tidak bertujuan untuk membuktikan Allah ada secara sains. Ini nanti yang kita minta pembuktiannya pembuktian laboratorium lagi tentang Allah. Kalau misalnya Allah ada, ya kan? Kalau misalnya Tuhan ada, kalau aku berelasi dengan Dia dan Dia itu ada, nyata adanya, mana buktinya? Aku tidak bisa mana? Apakah ada hal yang bisa aku amati, bisa saya buktikan, bisa terlihat oleh indera kita, bisa tersentuh oleh indera kita, baru aku percaya akan keberadaan Allah? Mana? Ternyata pertanggungjawaban rasional ini bukan untuk membuktikan Allah secara empiris bisa dipahami ya teman-teman ya, secara indrawi yang bisa diraba, bisa dicium, bisa dikecap, bisa dilihat dan lain-lain. Tidak hanya sebatas itu, bukan hanya untuk itu dan bukan untuk itu. Pertanggungjawaban rasional bertujuan untuk mengajukan pertimbangan-pertimbangan. Bukan membuktikan secara indrawi Allah itu ada, tapi pertanggungjawaban penggunaan akal kita sebagai manusia untuk mengajukan pertimbangan-pertimbangan bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu ada, dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan real adanya, nyata adanya. Ini pendekatan rasional. Tujuannya kita tahu. Kenapa kita mau menggunakan akal kita? Karena ketika kita mendapatkan informasi tentang Allah melalui Alkitab, lalu kita gunakan rasional kita, bukan semerta-merta untuk membuktikan Allah ini seperti piano bisa diraba, ini ada bentuknya kasar ya, yang sebelah sini kayaknya bentuknya agak-agak halus ya, bukan seperti itu. Ya, atau kelihatan ya warnanya hijau ya Allah itu ya, warnanya putih ya Allah, bukan seperti itu teman-teman. Tetapi untuk membangun, untuk terarah kepada persetujuan, terarah kepada pertimbangan-pertimbangan, menyatakan bahwa Allah itu betul-betul ada, bahwa Allah itu nyata, mempertimbangkan, mengajukan berbagai macam pertimbangan yang rasional, ya, memvalidasi apa yang ada di dalam Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru yang kita percaya sebagai wahyu. Ya. Next slide. Rasio dapat menyadari realitas ilahi. Ya, rasio kita rupanya, akal kita teman-teman, akal kita sebetulnya bisa menyadari akan keberadaan Allah. Allah bisa kita sadari melalui akal kita. Ya, Allah bisa kita sadari melalui akal kita. Apa nanti? Bukti akali, bukti rasional akan keberadaan Allah itu apa? Ya, mari kita lanjutkan. Ya, ada kategori penting yang perlu untuk kita perhatikan akan keberadaan Allah. Apa bukti akan keberadaan Allah? Ya, mari kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam sejarah. Next slides. Nah, di dalam sejarah filosofi, dalam sejarah pemikiran Barat, ada seorang tokoh yang sangat terkenal, namanya itu Plato. Ya, dia bilang ini. Moralitas ideal yang menjadi hal prinsip dalam pilihan kehendak manusia. Seluruh tindakan manusia harus selalu terarah pada suatu nilai-nilai kebaikan tertinggi.
Moral itu sebagai ada di dalam ranah pengetahuan. Ini seorang pemikir dari Barat, dari Yunani, yang penting di dalam sejarah filsafat Barat. Kalau kita mau mengarah ke filsafat Barat, kita mempelajari filsafat. Kebetulan saya kan kalau di STK ini ngajarnya ini juga nih. Mata kuliah saya mata kuliah filsafat di STK ini. Jadi bisa saya bagikan juga sama teman-teman juga di tempat ini. Nah, Plato bilang begini. Plato seorang pemikir dari Yunani yang penting di dalam sejarah pemikiran Barat. Ngomong soal rasional pasti berbicara tentang pengetahuan. Ya. Bagi Plato, pengetahuan yang sejati ketika kita berbicara tentang moral, berarti moralitas itu bisa masuk ke arah pengetahuan. Ketika kita berbicara tentang pengetahuan, rasionalitas manusia yang hakiki, yang paling tertinggi bagi Plato, ketika berbagai macam pengetahuan kita serap, dan pengetahuan yang paling tertinggi bagi Plato adalah moralitas. Dan moralitas yang sejati yang dapat diketahui ya adalah suatu nilai-nilai kebaikan tertinggi. Nilai kebaikan tertinggi sebagai suatu pengetahuan moral yang sempurna menurut Plato seperti itu. Ya. Jadi kalau bicara tentang kalau kita mengenal Allah yang rasional, kok arahnya ke sini? Fit. Nah gitu ya. Loh Fit, kok arahnya ke Plato? Ya kok arahnya ngomongin masalah moral? Ya. Loh, moral ini menurut Plato rasional. Ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana mengetahui Allah di dalam rasional kita. Rasional kita menuntut apa sih? Menuntut apa yang nyata. Rasio kita menuntut apa yang nyata, bukan apa yang nampak, bukan apa kaitannya dengan moral. Nah, ya, ini sebetulnya nanti teraplikasi dalam praktik kehidupan kita sebetulnya juga. Nah, mari kita lihat di dalam slide berikutnya. Setelah Plato ada temannya lagi atau muridnya lagi, namanya Aristoteles. Kenapa saya munculkan ini? Mereka bukan Kristen, tapi kenapa saya munculkan ini? Mereka adalah pemikir filsafat Barat, rasionalis Barat, ya, yang penting untuk kita pertimbangkan. Aristoteles bilang begini, manusia sebagai hewan rasional ditandai dengan keutamaan moral. Apa yang menjadikan manusia? Apa prinsip kebahagiaan manusia? Apa prinsip tujuan hidup manusia? Ya, tujuan hidup manusia itu telos dalam teks Yunani yang disampaikan Platon. Apa sebetulnya telos tujuan hidup manusia? Menurut Aristoteles. Tujuan hidup manusia apa? Menurut dia, tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Foya-foya, senang-senang. Orang yang tidak mengenal iman Kristen akan mengatakan kebahagiaan itu ketika aku ada di dalam kehidupan moral yang sempurna. Aku ada di dalam suatu kebaikan yang tertinggi. Menurut Aristoteles. Ya. Karena kenapa? Karena moral, Plato bilang adalah pengetahuan. Moral bisa dinalar melalui daya rasional kita. Tetapi kata Aristoteles, tidak hanya itu. Moral harus masuk ke dalam suatu tindakan nyata dan bukan hanya pengetahuan. Aku menghapus istilah pengetahuan yang dikenakan oleh Plato katanya. Moral itu harus masuk ke dalam tindakan nyata dan moral itu harus dilatih, terus dilatih katanya. Dan kebahagiaan manusia, tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan harus terarah kepada kesempurnaan moral manusia, kata Aristoteles seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Lalu kita masuk ke dalam tokoh gereja. Ya. Tokoh gereja namanya Agustinus, Saint Augustine, Santo Agustinus, seorang santo yang sangat dihormati di dalam tradisi gereja Katolik. Dia mengatakan gini, akal budi yang ada pada manusia, reason, melampaui indera tubuh dan jiwa hewan. Melampaui hewan. Akal budi kita melampaui hewan. Karena apa? Karena mampu menilai dan memahami apa yang benar. Namun meskipun akal begitu tinggi, ada sesuatu yang lebih luhur darinya, yaitu kebenaran yang kekal dan tidak berubah. Artinya, akal kita bisa menangkap tentang apa yang benar. Katanya kan akal kan menuntut apa yang nampak, betul ya? Dan apa yang nampak harusnya bisa menangkap apa yang benar. Yang benar itu karena bagi Platon ada suatu pengetahuan, bagi Aristoteles harus dilakukan. Lalu bagi Agustinus, akal kita yang melampaui hewan mampu betul-betul menangkap apa yang
Bahkan kalau di dalam tradisi iman Kristen nanti kita bisa mendengar istilah apa yang sempurna. Apa yang baik, apa yang sempurna bisa kita tangkap melalui akal kita. Ya. Lalu kita lanjutkan, Thomas Aquinas berkata apa? Thomas Aquinas seorang pemikir abad pertengahan, namanya biasanya disebut sebagai Santo Thomas Aquinas. Wahyu penting karena akal manusia terbatas katanya. Ya. Dia mulai terarah kepada iman dan rasio. Oke, rasio kita menangkap kebenaran, tetapi di balik itu rasio harus diiringi, harus berjalan bersama-sama dengan iman, bersama-sama dengan wahyu Allah. Ya. Ketika rasio bisa menang, ketika wahyu Tuhan mengatakan kita harus hidup di dalam kebenaran, kita harus hidup di dalam apa yang benar, ya kan? Kita sering wah kalau kita di GSK Rehoboth, istilah ini udah makanan sehari-hari. Ya. Kita harus hidup di dalam apa yang benar. Mau nggak mau, mati pun juga mau kalau ini adalah suatu kebenaran. Betul ya? Mati pun juga siap kalau ini adalah suatu kebenaran. Itu ajaran dari Bapak Gembala kita kan? Betul ya? Diriku aja, nyawaku aja aku serahkan untuk apa yang benar. Itu kan yang kita diajarkan ya. Ya. Nah, Thomas Aquinas mengatakan bahwa apa yang benar bisa kita tangkap melalui rasio kita, tetapi kita juga harus berjalan bersama-sama dengan wahyu Allah. Ya. Jadi ada dua jenis kebenaran, dapat dijangkau dengan akal dan tidak dapat dijangkau. Ya. Kebenaran yang dapat dijangkau dan tidak dapat dijangkau. Apa maksudnya? Ya. Nah, ini kita lihat ya. Next slide. Ada seorang. Ini saya sengaja memunculkan tokoh-tokoh seperti ini, teman-teman semua ya. Ini bisa membantu kita membangun suatu nalar logis, membangun suatu wacana iman yang bisa berguna. Ya. Immanuel Levinas, Allah hadir dalam wajah yang lain. Oke, kita tahu tuntutan rasional itu adalah apa yang bisa ditangkap. Betul ya, apa yang bisa ditangkap oleh indera kita. Ya, apa yang bisa kita rasakan, kita tangkap oleh indera kita. Akal itu bermain di area-area empiris. Empiris itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang kita bisa inderakan. Ya. Nah, bukti Allah yang bisa kita inderakan itu nggak jauh-jauh. Menurut seorang Yahudi bernama Immanuel Levinas, ya, mau terarah kepada Allah nggak ada yang jauh, yaitu sesuatu yang nyata, yang empiris, yang bisa kita temukan, yang bisa kita raba, yang bisa kita sentuh, dan bisa kita pandang. Wajah yang lain. Siapa itu wajah yang lain? Orang di sekitar kita. Kita nggak orang di sekitar kita rasional nggak? Keberadaannya rasional, masuk akal nggak? Masuk akal. Kalau misalnya di depan kakak kalau kakak Andaro ini enggak nyata di depan saya, berarti saya koma. Kesadaran saya sedang hilang. Pengetahuan saya, rasionalitas saya sedang tidak bekerja. Tetapi rasionalitas saya bekerja ketika saya melihat kakak Andaro. Nyata, real, bahkan bisa bersentuhan dengan kita, bahkan bisa bersalaman ya kakaknya. Nah, saya bisa pegang tangannya, begitu nyata dia. Ya, indera saya bisa menangkap dia, keberadaan dia rasional. Waktu saya mau berbicara tentang Allah, waktu saya mau terarah kepada Allah, kita terlalu jauh ngomong tentang sesuatu yang ada di sana. Padahal, menurut Immanuel Levinas, keberadaan sesuatu yang jauh di sana melalui relasi rasional kita dengan yang lain, wajah yang lain. Di dalam bahasa Kristennya apa sih? Bahasa Kristennya apa sih? Di dalam wajah sesamamu hadir Allah. Di dalam wajah sesamamu, disitulah wajah Allah hadir. Ya kan? Jadi waktu kita ketemu orang yang nyebelin ya, gila nih nyebelin banget di tempat kerja, ngeliat muka dia aja gue males banget. Mungkin dari lahir tuh dia udah emang udah nyebelin kali buat hidup gua nih ya. Ya kan? Mengerti Allah secara rasional, justru melihat dia yang tampak. Di wajahmu Allah hadir. Harusnya begitu. Ya kan?
bagaimana aku memperlakukanmu, bukan dari bagaimana dengan apa yang ada di belakang kamu, tentang siapa kamu. Biasa kan kita gitu ya. Biasanya kita memperlakukan orang tentang siapa tentang dia, baru kita tindakan kita kepada seseorang ditentukan tentang siapa orang itu. Ya kan? Kalau orang itu memiliki harta yang banyak gitu ya. Kalau perlu sujud buat dia. Wah, itu emang luar biasa sekali. Wah, lo yang keren banget. Perilaku kita ini ditentukan dengan oleh status orang, jangan-jangan. Ini bahaya ya. Padahal apapun dia, siapapun dia, lihatlah dia bahwa wajah Allah hidup di dalam kamu. Pribadi Allah hidup di dalam kamu. Rasional. Keberadaannya kita bisa sentuh. Kenapa kita nggak pernah lihat orang di sekitar kita sebagai keberadaan Allah? Kenapa kita nggak pernah lihat orang di sebelah kita, selalu kita jadikan orang sebelah kita itu masalah? Gimana gue mau melihat keberadaan Allah di dalam hidupnya? Dia aja selalu ngomongin gue. Gimana gue bisa melihat keberadaan Allah di dalam dirinya dia, di dalam keberadaan dia sebagai manusia? Orang dia suka menggibah. Kan gitu ya, suka kayak gitu ya. Apalagi cewek-cewek kan kadang-kadang ya, gue sebel banget, bete banget sama dia. Bahasanya kan kayak gitu ya. Bahasanya kayak gitu ya. Kita nggak pernah, katanya Allah itu rasional, Allah itu bisa kita temukan. Lihatlah keberadaan manusia. Itu ada, pernah nggak kita berkata, oh, walaupun dia ngebetain, nyebelin, Allah hidupnya di dalam dia ya. Dia orang yang sama-sama kayak gua, sama-sama dikasih Allah. Ya. Melalui wajah orang lain, kita dapat mencapai Allah. Untuk mengenal dia, nggak bisa individualistik kita sendiri langsung nyampe ke dia, nggak bisa. Melalui pendekatan Immanuel Levinas, melalui orang yang ada di sekitar kamu, kita bisa sampai kepada Allah, mengenal Allah secara rasional. Ya. Manusia itu misteri bagi kita. Kakak ini misalnya, kakak misteri bagi saya. Misteri dalam arti apa? Kita nggak usah ngomong Allah yang jauh di sana dong. Ya kan, kita nggak usah ngomong Allah yang jauh di Mato kata orang Padang, yang jauh di sana. Keberadaan sesama kita aja itu adalah misteri. Saya tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati kakak dan pikiran kakak sejauh sedalam apa. Saya tidak akan pernah tahu. Jadi bagaimana mungkin saya bisa menganggap dia tidak penting? Keberadaan kakak ini aja sih tidak bisa tahu kedalamannya. Artinya apa? Banyak misteri yang tersembunyi di dalam wajah manusia. Mengapa kita nggak pernah lihat orang lain penting bagi kita? Karena jangan-jangan kita hanya menganggap dia, ya udah, nggak penting, hanya menganggap dia nggak ada. Atau jangan-jangan hanya status dia yang membuat kita respect sama dia. Ini jadi bukan Bible study sih ya. Ini kan home ya. Harusnya ada suatu renungan yang bisa kita dapatkan setelah pulang dari tempat ini, ya kan? Jadi memang saya coba mau mengarahkan ini bukan dalam hal-hal seminar atau apa. Kita sama-sama belajar kan ya. Membuat materi ini mengingatkan saya secara pribadi bahwa ada sesuatu penghayatan, permenungan tentang Allah untuk kita pikirkan secara serius. Ya. Immanuel Levinas mengatakan seperti itu. Tindakan kita, etika kita kepada sesama kita menunjukkan bahwa kita mengenal sesuatu yang lebih besar daripada kita sebetulnya. Ini apa yang diajarkan Yesus, bukan? Ya. Ini apa yang diajarkan Yesus. Waktu Yesus khotbah di bukit, orientasi Yesus bukan berbicara tentang waktu Yesus berkhotbah di bukit. Waktu dia tahu ya, khotbah di bukit kan terkenal ya di Injil Matius, di dalam Injil Lukas ya. Yesus tidak berbicara tentang ketika aku dekat dengan dia, suatu Allah yang transcendence. Kan tak ngomong kayak begitu. Allah yang melampaui segala akal ya. Allah itu hadir sama Yesus nggak ngomong begitu kan. Yesus ngomong apa? Kalau sesama nggak punya pakaian, kasih pakaian. Kalau mereka membenci kamu, menampar kirimu, kasih beri kananmu. Berbicara tentang apa sih? Berbicara tentang kerajaan Allah, tentang apa sih kalau Yesus ajarkan ke kita? Tentang orang di sekitar kita. Kerajaan
kerajaan Allah, tentang bagaimana kita merespon kehidupan kita bersama-sama dengan sesama kita. Yesus tidak mengajarkan sesuatu yang jelimet. Yesus mengajarkan sesuatu yang sederhana ketika dia berkhotbah di bukit. Ya. Karena wajah Allah kita bisa temukan secara rasional. Allah yang rasional adalah Allah yang wajahnya berdiam di setiap kita, teman-teman semua. Gampang kan rasionalkan Allah? Ya. Jadi ini sebetulnya selaras dengan apa yang gereja kita ajarkan. Iman, hanya beriman, membangun suatu pengenalan teologi yang dalam, beriman, mengenal suatu pendalaman teologi sistematika, ngomong kosong sebetulnya nantinya. Ya. Tidak rasional nantinya. Ya. Apa yang rasional? Tadi kan kita tahu ya, kebenaran itu rasional. Apa yang benar, apa yang baik, itu rasional. Ketika kita berbicara tentang apa yang benar, tentang apa yang baik, tentang apa yang sempurna, kita sedang memunculkan wajah Allah yang nyata. Wajah Allah ada dalam setiap tindakan kita yang real. Makanya para pemimpin